Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Bapak, Ibu, ya, teman-teman sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang insyaallah Allah muliakan. Mari senantiasa kita panjatkan syukur kita, puja-puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang tentu nikmat itu tidak bisa kita hitung, tapi kita selaku hamba Allah yang dhaif hanya mampu untuk bersyukur kepada Allah dengan cara memaksimalkan kesyukuran kita dengan mengoptimalkan apa yang Allah berikan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang paling mudah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hati ini tidak pernah suudzon kepada Allah, apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada agama yang benar, yaitu agama Islam, agama yang kita yakini ini agama terbaik, agama yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita awali kajian rutin, ya, Rabu malam di Masjid Al-Falah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, kita sudah mau khatam ini ya, kitab Al-Burhan jilid yang pertama. Ini udah masuk bab yang terakhir sebenarnya. Al-Babu Ats-Tsamin Nawaqidul Iman. Bab yang ke-8 yaitu Nawaqidul Iman, pembatal iman. Ada dua bagian ini yang kita bahas nanti. Ada 5 macam pembatal iman. Di sini ada sekitar 10 yang dirincikan oleh pengarang kitab Al-Burhan fi Masailil Iman ini. Jadi alhamdulillah kita sudah mau menghatamkan ya kitab akidah dengan judul Al-Burhan fi Masailil Iman karya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, jilid yang pertama. Berarti nanti di bulan Desember itu part yang terakhir, berarti di awal tahun insyaallah 2023 Januari kita akan masuk pada buku yang kedua. Jadi alhamdulillah ya kita bisa menghatamkan buku yang pertama ini di tahun 2022. Kita masuk ke bagian yang pertama, Nawaqidul Iman. Ya, di sini dijelaskan yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi bi ay yasrifu syai'an minal ibadati li ghairillah. Atau kita terjemahkan syirik dalam beribadah kepada Allah, yaitu yakin ada zat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diibadahi. Nah, ini para Bapak Ibu sekalian, kalau pada sesi awal kita membahas yang namanya ada 3 jenis pembagian tauhid
Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifat. Nah, kalau yang pertama ini syirik dalam beribadah kepada Allah, meyakini ada zat selain Allah, berarti masuknya itu uluhiyah atau rububiyah, Pak. Nah, dua-duanya ini, Pak, ya. Uluhiyah itu hatinya, berarti ada ya selain Allah. Rububiyah itu perilakunya. Jadi ketika dia ibadah, dia menyebutkan Allahu Akbar, ya. Sebutannya Allahu Akbar, kalimat zahirnya, tapi keyakinannya bahwa ada yang besar selain Allah. Dan ketika kita sholat, ya, kita fokus sholat, Allahu Akbar, di seluruh tubuh kita, pikiran kita, hati kita betul-betul mengatakan, menyatakan dengan hati, pikiran, semuanya bahwa Allah itu maha besar. Jangan sampai terbesit ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, kita menyebutkan, ya, atau kita mengimani, meyakini, oh ada zat yang besar lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Kok masuk di situ? Berarti masuknya nawakidul iman, Pak, pembatal iman. Atau pas ruku, pas sujud, pas salam, ya, terbesit, ya, ada pikiran ada zat selain Allah, nawakidul iman. Maka menurut para ulama tauhid, kok kita ini ibadah, ya, kepengen bertemu dengan Allah secara langsung, ya, itu juga termasuk bisa membatalkan iman, sekalipun boleh. Tapi jangan sampai terbesit, ingin ketemu Allah, ingin ketemu Allah, gitu kan, ya. Tapi ada pikiran bahwa kalau saya nggak bertemu Allah berarti nanti ibadah saya tidak baik, ya, itu sama. Ini maksudnya kepada nawakidul iman. Nah, ini ada dasarnya, yaitu An-Nisa ayat 48 dan Al-Maidah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini terkenal sekali surat ini. Bahwa Allah itu akan mengampuni, atau di sini dibalik, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni orang yang berbuat selain syirik. Dikasih exception, dikasih keterangan, limai yasya, bagi yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman aziman. Barang siapa yang dia berbuat syirik, maka dia sungguh berbuat dosa yang amat besar. Al-Maidah ayat 70 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Jadi jelas, orang yang berbuat syirik Allah haramkan masuk surga dan dipersiapkan tempatnya di neraka. Wa malil zalimina min ansor, ya. Dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong sedikit pun. Pada bab yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam syirik. Ada syirik besar, syirik khafi, dan syirik kecil. Yang paling harus kita waspadai syirik yang tengah-tengah, atau yang disebut dengan syirik khafi, syirik samar. Syirik yang kita berbuat syirik itu nggak kerasa, Pak. Kalau Nabi mengibaratkan ada seseorang, ya, berkulit hitam, duduk di batu yang berwarna hitam di tengah kegelapan malam, ya, dicokot atau digigit semut yang berwarna hitam. Dia cari, siapa yang menggigit saya ini, ya, nggak kerasa. Ada yang menggigit tapi tidak terlihat karena semuanya berwarna hitam, samar-samar, remang-remang. Nah, yang remang-remang itu berbahaya, Pak. Kalau kita beli sesuatu di warung yang remang-remang itu juga berbahaya. Yang remang-remang itu berbahaya. Sama, syirik juga ini yang paling berbahaya, yang remang-remang. Selain itu, yang remang-remang juga Nabi bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun, kata Nabi. Yang halal jelas, yang haram jelas. Lah yang tengah-tengah ini, yang remang-remang ini, ya, itu namanya perkara yang mutasyabih, perkara yang enggak jelas. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, ya, kata Nabi.
Dan perkara yang tidak jelas ini banyak sekali orang tidak menyadarinya, yang tidak tahu bahwa dia melaksanakan perkara-perkara yang tidak jelas. Tapi ini katanya ibadah. Nah, tidak jelas ini biasanya disebutkan dengan perkara bid'ah dalam ibadah. Jadi bid'ah itu termasuk perkara yang nggak jelas. Sudah jelas dalilnya, tapi orang yang melakukan merasa dia nggak melakukan bid'ah. Nah, kalau kita membahas bid'ah sama syirik ini, bid'ah sama maksiat, Pak, ini sesuatu hal yang hitam putih. Kalau orang yang berbuat maksiat dinasihati, disuruh bertaubat, dia akan bertaubat. Oh ya, saya berbuat maksiat, saya salah, saya bertaubat. Tapi orang berbuat bid'ah dinasihati malah menasihati ulang, ya kan? Kamu salah mas, ibadah kamu nggak kayak gitu, gini. Malah menasihati ulang, kamu yang salah. Ini ajaran nenek moyang saya, gini gitu. Pasti membalik menasihati. Ya, ini sama, ya, kayak yang disebut dengan syirkul khafi tadi, syirik yang tidak kelihatan, yang samar. Terkait dengan syirik ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Idris alaihi salam. Ya, jadi Adam, Idris, Nuh, ya, 3 nabi. Pada saat zaman Nabi Adam, Nabi Idris aman. Tidak ada orang yang berbuat syirik. Di syirik pertama kali itu dilakukan setelah Nabi Idris meninggal. Cukup lama, akhirnya Allah mengutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Kita akan cerita sedikit, Pak, tentang syirik pertama kali. Bisa kita buka nanti yang bawa Al-Quran atau bisa dicatat, ya. Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan. Ceritakanlah ya Muhammad di dalam kitabmu tentang kisahnya Idris. Innahu kana siddiqan nabiyyan, bahwa Idris itu adalah seorang nabi yang siddiq, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, dan dia seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyyan, ayat 57. Dan kami angkat Idris di tempat yang tinggi. Ya, wa rafa'nahu ini banyak tafsiran, Pak. Ada yang mengatakan ini Idris, ada yang mengatakan ini bukan Idris. Terus bicara masalah rofa, ya, diangkat, ya. Jadi 25 nabi dan rasul, ya, itu ada 2 nabi yang meninggalnya itu tidak seperti nabi yang lain. Yang pertama Nabi Idris, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa kan diangkat, meninggalnya kan di langit. Nabi Idris juga sama, Pak, di langit. Ya, jadi kita coba cerita sedikit tentang Nabi Idris. Sebelumnya di beberapa tafsir, ya, kalau kita bicara tentang nabi dan rasul, ya, kalau yang kita kenal kan jumlah nabi rasul itu ada 25, Pak, ya. 25 nabi dan rasul. Itu yang disebut di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tapi kalau kita, ya, melihat beberapa riwayat, hadis, ya, dan sebagainya, jumlah nabi itu ada 120.000. Anaknya Nabi Adam saja yang jadi nabi itu sekitar 15 orang. Nabi Syed, Nabi Sam. Nah, Nabi Sam itu kalau orang Kristen menyebutnya Nabi Samuel. Itu anaknya Nabi Adam itu. Kalau rasul jumlahnya, ya, total itu ada 315 rasul. Ya, nabinya itu ada 120.000, rasul itu ada 315 rasul. Tapi yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim hanya 25 nabi dan rasul. Jumlahnya banyak, Pak. Termasuk ada nabi yang bukan rasul, ya, temannya Nabi Musa itu, Nabi siapa, Pak, ya, kok saya lupa malah. Temannya Nabi Musa itu Nabi, ya Allah ya Rabbi. Nah, itu juga termasuk nabi, tapi dia bukan seorang rasul. Ya, Nabi Khidir nabi, tapi dia bukan rasul. Nabi Syed dan banyak sekali, Nabi Sam, Nabi Un, Nabi Nun, ya, banyak sekali.
Kalau di dalam Al-Qur'an 25 rasul dan nabi itu ya 15 surat ya, 15 surat ya, 15 nabi ya itu dikisahkan dalam surat Al-An'am. Kita baca Al-An'am itu situ mesti ada nama-nama nabi. Yang lainnya tersebar di beberapa surat. Yang paling lengkap ya itu Al-Quran itu berbicara tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam, mulai dari remaja kecil sampai dia dewasa sampai seorang jadi nabi, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita akan bahas tentang Nabi Idris tadi ya, yang ada hubungannya dengan kesyirikan dan sebagainya. Ya. Jadi Nabi Idris itu ya diutus sebelum Nabi Adam itu meninggal. Di umur Nabi Adam itu kurang lebih itu 1000 tahun. Dalam riwayat Bukhari disebutkan umurnya enggak 1000 tahun, tapi 960 tahun. Yang 40 tahun ya Bukhari menyebutkan dikasih kepada hamba yang soleh. Berwasiat Nabi Adam dikasih kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dawud itu dapat tambahan umur Pak dari Nabi Adam alaihissalam. Lah umurnya Idris ini 300 tahun. 300 tahun. Nabi Adam ini 1000 tahun, Nabi Idris 300 tahun. Pernah ketemu. Nah, sebelum meninggal Nabi Adam pernah ketemu dengan Nabi Idris. Ya. Ketika itu Nabi Idris ya alaihissalam berdakwah ya, dengan anaknya Nabi Adam, namanya Sid, Nabi Sid. Ya, jadi ketemu dengan Nabi Adam, terus berdakwahlah keduanya, ya. Dan anaknya Nabi Adam juga seorang nabi, Nabi Sid. Lalu dipisahkan oleh Allah. Ya, Idris ditempatkan di daerah sini, ya, Sid ditempatkan di daerah sini. Nama daerahnya tidak disebutkan dalam sebuah riwayat. Lah, Nabi Idris ini setelah berdakwah kurang lebih selama 150 tahun, umurnya dia 300 tahun, berdakwahnya 150 tahun. Sudah bagus Pak umat-umatnya. Tapi di situ dia mengkhawatirkan, ini tidak ada penerus saya. Nanti kalau enggak, Nabi Idris enggak punya anak. Nah, kalau nabi-nabi yang lain kan punya anak ya. Jadi kalau kita membaca sejarah nabi itu kan Nabi Dawud punya anak Nabi Sulaiman ya. Nabi Ibrahim punya 2 anak jadi nabi semua, Ishak dan Ismail. Ismail nanti keturunannya yang terakhir namanya Adnan. Adnan punya keturunannya Nabi Muhammad SAW. Ishak itu punya anak jadi nabi juga, Yakub. Yakub punya anak jadi nabi juga, Yusuf kan gitu dan seterusnya. Dan Nabi Idris ini nggak punya anak, nggak kayak Nabi Adam. Dia khawatir, nanti kalau saya tinggalkan kaum ini, nanti bagaimana ini? Bisa-bisa kaum ini nanti tidak lurus lagi. Akhirnya dia minta ketemu Jibril. Ya Jibril, kapan kamu bertemu dengan saya? Jibril ketemu, ada apa Idris? Idris tanya, boleh nggak saya nego umur? Ketika itu Idris umur udah 300 tahun. Mau nego umur Pak sama Allah, minta tambah. Minta tambah berapa? Kata Jibril, ya tambah 50 tahun lah atau 100 tahun. Oke, saya sampaikan kepada Allah. Nah, kalau memang boleh, nanti akan saya sampaikan kepadamu ya Idris. Jibril akhirnya bilang kepada Allah. Lalu Allah bilang ya sudah, kalau begitu Idris diajak naik ke atas. Maka disini disebutkan wa rafa'nahu makanan 'aliyan. Jibril bilang ke Idris, wahai Nabi Idris, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kamu naik ke atas. Idris tanya, buat apa? Untuk ketemu dengan malaikat maut. Nah, gitu Pak ya. Jadi bedanya dengan kita ini Pak. Kalau kita malaikat maut turun ke bawah menyambut nyawa kita, Idris enggak, naik ke atas ketemu dengan malaikat maut. Ngapain Jibril? Nego umur gitu kan. Diajaklah ya, Nabi Idris naik ke langit. Ya. Di situ ketemu dengan malaikat maut. Malaikat maut ditanya oleh Jibril, "Loh, kamu kok di sini?" Malaikat maut,
Saya mau ke tempatmu ini. Saya disuruh oleh Allah, disuruh nunggu di sini. Untuk apa? Untuk mencabut seorang manusia. Saya bingung Jibril. Biasanya kalau saya nyabut saya turun ke bawah. Nah, ini saya nggak ke bawah. Saya di atas disuruh nyabut manusia. Manusia yang mana? Lalu Jibril mengatakan, mungkin Idris, gitu kan ya. Ini agak lucu Pak ceritanya. Ini memang cerita dikisahkan oleh beberapa ulama hadis. Mungkin Idris, malaikat maut. Terus akhirnya Allah memerintahkan, ya malaikatul maut, cabutlah nyawa Idris alaihis salam. Dicabutlah nyawa Nabi Idris. Nah ini kisah yang unik. Jadi kalau kita manusia biasa, ya kita nggak usah ke atas langit, malaikat yang turun menjemput nyawa kita. Tapi Nabi Idris enggak, ya, menyerahkan nyawanya ke atas langit. Allah mengatakan di situ di firman Allah Subhanahu wa taala tentang kematian, ya. Kalau sudah waktunya ajal tiba, mau nego kayak apapun, mau bersembunyi kayak apapun, kalau ajal sudah Allah tetapkan, maka dia akan mati. Walau fi burujim musayyadah, gitu kan ya, di ayat Al-Quran. Walaupun kita itu bersembunyi di benteng yang kokoh, kalau sudahnya waktunya meninggal, pasti kita akan meninggal. Itu yang namanya ajal. Sehingga Idris meninggal di usia 300 tahun. Di usia zaman dulu, zaman Nabi itu Pak, banyak usianya. Nabi Nuh alaihissalam itu usianya 150 tahun. Dia berdakwah 100 tahun, yang ikut cuma 70 orang. Maka yang terakhir disuruh buat kapal itu. Nah, nanti kita akan bahas sampai situ, kesyirikan pertama itu, sehingga Nabi Nuh diutus. Lalu setelah Idris meninggal dunia, ya akhirnya ya betul apa yang difirasatkan oleh Nabi Idris, kaumnya mulai tidak stabil. Ya. Lalu ada setan menjelma, ya, mengaku dirinya sebagai nabi, ya. Lalu bilang kepada pembesar kaum, wahai kaum Idris, ya, ini wahyu dari Allah bahwa Idris telah meninggal. Mana jasadnya? Di atas langit, kata iblis yang menjelma sebagai nabi tadi, ya. Dia bilang dia seorang nabi. Saya diperintahkan oleh Idris, ya, bahwa kamu ini tetap beribadah kepada Allah. Agar kamu punya motivasi semangat ibadah, kamu buat patung Idris. Patung Idris ini jangan kamu sembah, tapi patung ini kamu pajang, ya, di tempat yang biasa kamu ketahui untuk memotivasi kamu beribadah. Kamu lihat patung Idris, semangat ibadah kamu, bukan untuk kamu sembah. Ini golongan ini generasi pertama Pak, dipengaruhi oleh setan untuk membuat patung, cuma satu patungnya, patung Nabi Idris. Enggak disuruh menyembah, enggak usah kamu sembah, karena menyembah patung itu syirik, ya, gitu kan setan. Tapi kamu lihat patung ini, kamu semangat ibadah kamu, sehingga yang terjadi apa? Orang-orang ikutnya Nabi Idris ketika mau beribadah lihat patung Nabi Idris dulu. Nabi Idris dia ibadah, Nabi Idris dia ibadah. Jadi ada ritual dulu, lihat patungnya Idris baru beribadah. Ya, generasi pertama meninggal, muncul generasi kedua, masih hidup ini, ya, setan yang jelma jadi nabi tadi bilang ke generasi kedua, kalau membuat patung cuma satu itu kurang, karena kaummu sekarang semakin banyak. Jadi kalau membuat satu itu nanti tidak bagus, motivasinya kurang. Sekarang kamu buat satu patung, satu rumah. Jadi di satu rumah ada satu patung, terserah mau buat model yang bagaimana. Patung orang sujud, patung orang bersedekah. Intinya patung ini bisa membuat kamu bersemangat untuk beribadah. Sehingga di generasi kedua, setelah generasi pertama tadi umatnya Nabi Idris membuat patung lebih banyak Pak. Di satu rumah satu patung. Kalau jumlah pengikutnya itu ada 1000, berarti ada 1000 patung, ya. Atau 1000 rumah itu, ya. Jadi rumah 1000 patung. Sudah mulai banyak buat patung, ya. Belum disembah,
Patung itu masih digunakan untuk memotivasi ibadah. Oh iya, lihat patung itu beribadahnya semangat. Ya, dan ini udah masuk ke syirik ini. Jadi kita kalau ibadah kok karena patung udah syirik, tapi belum sampai frontal. Ya. Generasi kedua selesai, muncul generasi ketiga. Si jin tadi ini sudah sangat tua karena hidup beratusan tahun ya, udah tua. Nah, jin ini ya, yang menjadi nabi tadi. Dia bilang ke generasi ketiga, saya ini telah hidup pada zaman Idris, setelah Idris dan setelahnya lagi. Ya, dan memang ajaran Idris dan pengikutnya itu adalah menyembah patung. Makanya di tempat di rumah-rumah kamu, nenek-nenek moyang kamu kan ada patung semuanya itu. Itu bukan untuk dipajang, tapi untuk disembah. Itulah Tuhan. Maka sekarang saya perintahkan kepada kamu sekalian untuk menyembah patung itu. Itulah Tuhan kamu. Karena itu memang ajaran Idris dan setelahnya. Karena saya hidup pada zaman Idris, setelah Idris dan setelahnya lagi. Silakan kamu buat patung lagi dan kamu sembah, karena itulah Tuhan kamu. Nah, akhirnya setelah dari situ semua orang-orang membuat patung dan menyembah patung asnam. Ya, sampailah pada generasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang menyembah patung. Ya, itu Pak. Kalau kita telusuri ceritanya dari situ. Ya, jadi sejak Nabi Idris meninggal itu mulailah kesyirikan pertama mulai muncul. Lalu itu sekitar 400 atau 500 tahun bahkan 1000 tahun ya. Meriwayatnya agak berbeda tergantung perawinya. Setelah itu diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga dakwah Nabi setelah Nuh dan seterusnya sampai Muhammad tadi memusnahkan patung-patung. Terus pasca Nabi Idris, pada zaman Nabi Adam nggak ada orang nyembah patung, ya Allah semua. Kalau bermaksiat ada, ya. Karena kan dakwahnya Nabi Idris itu cenderung ke keturunannya Nabi Adam dari Qabil. Kalau yang Sits di keturunannya Habil, kalau yang Nabi Idris kebetulan berdakwah di keturunannya Qabil yang bermaksiat itu. Nah, Nabi Adam kan Qabil dan Habil, yang Qabil itu bermaksiat. Ya, makanya gampang dipengaruhi oleh setan. Ya itu Pak, sejarah kesyirikan pertama kali muncul itu pasca Nabi Idris alaihissalam meninggal. Sehingga Nabi Nuh, Hud seterusnya, itu salah satu dakwahnya adalah memusnahkan patung-patung sampai Nabi Muhammad SAW. Musuhnya adalah patung-patung juga. Nabi Ibrahim apalagi itu ya. Bapaknya para nabi itu juga musuhnya patung-patung. Jadi itu para jamaah sekalian, para bapak ibu sekalian ya, cerita kesyirikan pertama kali. Maka sangat wajar ya. Kalau sekarang ya, kalau kita lihat ada nabi palsu dan sebagainya, sejak zaman dulu memang sudah ada setan yang memengaruhi dan sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad meninggal dunia digantikan Abu Bakar. Tugas Abu Bakar yang paling berat adalah memusnahkan atau menuntas nabi-nabi palsu pasca Nabi Muhammad meninggal. Ya, itu Pak, tantangan kita bersama. Itu ajaran yang pertama ya, ajaran Nabi Idris ya, dalam meluruskan tauhid dan seterusnya sampai generasi sekarang ya. Berikutnya yang kedua, membuat wasilah dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta syafaat dan bertawakal kepada selain Allah. Ini surat Yunus ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain Allah ya, padahal yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan mudarat apalagi memberikan manfaat ya, tapi mereka mengatakan ya patung-patung inilah yang bisa menyelamatkan kami ya, gitu. Karena tadi doktrinnya sejak zaman pasca Nabi Idris kan jelas
ya. Inilah Tuhan yang kamu sembah. Ini Tuhan kamu, penyelamat kamu. Kul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini tantangan Allah ini. Ya. Apakah ada zat yang maha tahu tentang keadaan langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagi orang-orang yang menyembah patung-patung tadi ini. Lalu di surat Ar-Ra'd ayat 14, bismillahirrahmanirrahim, lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah lah ya. Da'watul haq ya, doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'. Dan berhala-berhala tadi, patung-patung tadi yang mereka sembah selain Allah ya tidak bisa ya memberikan sesuatu apapun. Liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a al kafirina illa fi dolalin. Ya. Bahkan diibaratkan ya kalau ada seseorang yang ambil air pakai tangan ya, pakai tangan ditujukan ke mulutnya ya nggak sampai-sampai, pasti merembes airnya. Sampai seperti itu diibaratkan ya. Kalau orang yang berbuat atau berdoa atau minta apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini adalah meminta syafaat di kuburan. Ini ya Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Ini di kitab ini dijelaskan bahwa yang bicara Baghdad ya, bicara Baghdad itu tidak lepas ketika umat Islam itu dipimpin oleh Bani Umayyah. Sampai ada yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebenarnya ini orang soleh ya, tapi yang membuat dia seakan-akan seperti wali ya, kalau di agama Hindu Buddha ya seakan dewa ya, itu adalah muridnya Pak. Ini orang soleh. Makanya kan kalau kita mengaji apa namanya ya, ilmu fikih ya, di situ ada mazhab Pak ya, ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali ya. Nah, di situ dijelaskan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, atau pendapatnya Malikiyah atau Syafi'iyah, beda. Kalau pendapatnya Imam Malik berarti Imam Maliknya yang berbicara. Tapi kalau pendapatnya Malikiyah berarti pengikut Imam Malik yang berbicara. Sama di sini. Ajaran ini apakah betul memang ajaran Abdul Qadir Al-Jailani ataukah ajaran pengikutnya Abdul Qadir Al-Jailani? Itu yang perlu kita luruskan. Memang kasihan Abdul Qadir Jailani ini. Kalau emang betul ajarannya ya dia menyebabkan dosa jariah yang banyak. Tapi ditelusuri ternyata bukan ajaran beliau, tetapi ajaran apa bahasa kita ya, Jailaniyah. Ya, pengikutnya yang tidak lurus. Artinya ajaran beliau apa disimpangkan. Ya. Sampai ada kan kalau kita baca sejarahnya itu ya, Abdul Qadir Jailani itu ya, punya berapa ratus istri, berapa puluh istri gitu kan ya. Itu mohon maaf ya agak kurang pantas memang ya. Itu karena dia seorang wali ya, dia satu malam itu bisa menggauli seluruh istrinya. Ini kan cuplikan dari kisahnya Nabi Sulaiman, Pak. Jadi Nabi Sulaiman itu istrinya jumlahnya 100. Di riwayat yang sahih 100 Sulaiman istrinya. Dan di satu riwayat yang dibawa oleh Abu Dawud, Sulaiman pernah ngomong seperti ini. Saya malam ini akan menggauli istri saya, dan di setiap istri saya nanti akan melahirkan satu mujahid. Berarti saya punya 100 mujahid. Dan di situ disebutkan oleh Abu Dawud, Sulaiman ini lupa mengucapkan insya Allah. Dia yakin, sehingga 100 orang tadi nggak punya anak sama sekali. Sulaiman kan nggak punya anak Pak, Nabi Sulaiman. Tidak ada yang hamil sama sekali, hanya satu. At-Tirmidzi menyebutkan anaknya cacat karena dia lupa mengucapkan insya Allah. Lah, cerita ini disambungkan kepada Abdul Qadir Jailani.
Dia punya istri puluhan, dikauli satu malam, nggak ada. Hanya Nabi Sulaiman aja yang istrinya banyak gitu. Luar biasa Nabi Sulaiman ini memang. Ya, itu caranya digabung-gabungkan. Ya. Itu yang menjadi rusaknya. Belum nanti yang lain-lainnya didewa-dewakan dan sebagainya. Ya. Sehingga seakan-akan Abdul Qadir Jailani ini betul-betul orang yang ya setingkat Rasul dan Nabi, bahkan kan ada yang menyebut seperti itu. Nah, kalau kita berwasilah ya kepada kuburan siapapun, ya itu pasti sudah masuknya syirik. Karena jelas firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini nggak usah pakai wasilah, Pak. Kalau orang sekarang kadang endo, Pak. Endonya gini kadang. Kalau kita mau ketemu bupati aja harus pakai ajudan. Masa kita ketemu Allah tidak pakai perantara gitu kan ya. Di situ ada satu hal yang tidak rasional. Kita boleh pakai perantara, Pak, tapi perantara orang soleh yang masih hidup, bukan perantaranya orang yang sudah meninggal. Kan kita boleh berwasilah ya kepada orang soleh yang masih hidup. Misal ini yang kita anggap soleh, misal pengarang kitab ini bila masih hidup ya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kita minta bantu doa ya. Mbah Yai, saya minta bantu doa, saya baru buat usaha, tolong bantu Mbah Yai supaya usaha saya lancar. Udah didoakan ya, insya Allah akan saya bantu doa. Nah, itu. Tapi saya hanya bisa membantu, kabul nggak dikabulkannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang benar, Pak. Tapi ada lagi bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, minta doa, ya ada tarifnya. Nak gawanane kalau bawaannya gula 1 kilo, beras 1 kilo, yo oke nyeluk dongone. Tapi kalau bawanya beras 1 sak, gula 1 sak, ya monggo. Minta doa apa? Ya, itu sudah jadi itu udah masuknya bukan ilmu doa lagi, Pak, ilmu ekonomi maksudnya itu. Dan itu berbicara itu enggak boleh, tapi kita menyorotinya yang pada tataran akidah saja ya. Kok dia yakin sekali bahwa dirinya soleh, ketika ada orang minta doa, ya saya doakan, ya berhasil, pasti berhasil. Padahal sekelas Nabi saja lupa mengucapkan insya Allah saja Allah tegur. Banyak Nabi Yakub, Nabi Ishak, Ibrahim, ketika enggak ucapkan insya Allah, Allah tegur langsung. Tadi yang baru kita bahas Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, apalagi hanya manusia biasa. Nah, jadi ini, Pak ya. Jadi kita tidak boleh berwasilah kepada zat atau makhluk yang sudah tidak lagi hidup, sudah tidak bernyawa, apalagi benda-benda. Yang ketiga kalau di sini dituliskan ada mutakfir al musyrikin awi syakki fi kufrihim ya. Menganggap orang musyrik tidak kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau yang kita sebut dengan paham pluralisme agama ya. Kalau pluralisme agama ini ya. Al-Bayyinah 60 disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu min ahli kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik, finari jahannam ya, tempatnya di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Ini Al-Qur'an ya. Kalau kita bicara tentang agama yang Allah turunkan itu ada 3, atau yang disebut dengan agama samawi. Islam terakhir malah, Pak ya. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi ketika Al-Quran turun, Islam ada, Yahudi Nasrani ini sudah enggak menjadi agama samawi lagi, karena pindah arah. Yahudi nyembahnya Isa, kebalik ya, Yahudi nyembahnya Uzair, Nasrani nyembahnya Isa. Dan kalau kita telusuri ya,
keturunan-keturunan apa Yahudi Nasrani ini kan keturunan para nabi-nabi, Pak. Terutama nabi dari jalur Ibrahim yang Ishak. Kalau Nabi Ibrahim punya anak Ismail kan jadi Nabi Muhammad yang terakhir. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Yakub, Yusuf, seterusnya itu kan nabi-nabi Bani Israel. Nanti disusun ada sampai ke Nasrani dan Yahudi. Karena anaknya Nabi Ishak itu Yakub itu punya 12 orang anak dari 4 istri. Ya. Salah satu anaknya kan ada yang namanya Uzairiyah, Yahudiyah, Ham, ya, terus Zabar dan sebagainya itu. Itu nanti jadi 2, Pak, mecah, ya. Berdakwah ke Nasrani dan berdakwah ke Yahudi. Jadinya nanti Yahudi dan Nasrani, Yahudiyah. Nah, itu dari keturunan itu sebenarnya. Tetapi ketika Yahudi Nasrani ini berbelok arah, sudah Islam datang, disebutlah mereka ahlu kitab, ya, orang-orang musyrik. Karena yang mereka sembah bukan Allah lagi, tetapi yang mereka sembah adalah Isa alaihissalam, ya, dan Uzair alaihissalam. Kalau Isa masih masuk Nabi dan Rasul, kalau Uzair hanya Nabi saja. Atau yang disebut dengan Uzair ibnullah, yang mereka sebutkan Uzair itu anaknya Allah. Ya, ini mengatakan semua agama masuk surga. Nah, ini juga sama. Kok kita berpikir ya bahwa agama Kristen, Buddha, Hindu masuk surga, ya berarti kita batal, Pak, iman kita. Karena kita harus meyakini yang bisa masuk surga, yang selamat ya hanya agama yang hari ini kita peluk. Ajarannya Kristen juga sama, Pak. Kristen kita juga mengatakan bahwa ajaran yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang nanti akan diampuni dosa-dosa oleh Bunda Maryam dan sebagainya, ya hanya Kristen. Selain Kristen nggak boleh, sama. Punya mereka juga. Ya. Kalau mereka pakai perjanjian yang ajarannya Nabi Isa, ya. Kalau enggak ya beda lagi nanti. Kalau pakainya Paulus beda lagi. Kalau pakainya Paulus ajaran perang nanti adanya. Kalau pakainya Paulus bunyinya ya kayak gini. Bahwa yang benar itu adalah miliknya Tuhan Yesus. Dan yang salah itu bukanlah pengikut Tuhan Yesus. Dialah domba yang hilang. Domba yang hilang harus dibunuh. Domba yang hilang itu kan kita, Pak. Karena kan Nabi Muhammad itu pengembala kambing, pengembala domba. Artinya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domba-domba hilang itu kan. Jadi sampai situ. Tapi kalau pakai kitabnya yang masih murni, tidak sampai seperti itu ajarannya. Dia masih mengakui, ya, bahwa Islam, bahwa Muhammad itu adalah nabi, rasul, termasuk yang harus kita yakini dan sebagainya. Tapi kan sekarang dirubah-rubah, ya, itu. Jadi kita nggak boleh lagi bilang mereka itu kan ahli kitab, bukan. Mereka ya musyrik. Kalau dulu masih boleh, ya. Kalau sekarang udah nggak boleh. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, membenci beberapa syariat Allah dan ajaran Nabi. Nah, ini seperti poligami, tidak berhijab bagi wanita. Zalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Maka Allah akan menghapuskan amalan-amalan mereka. Nah, ini yang biasanya rame ini poligami, ya. Kemarin sudah kita bahas ya tentang poligami ini. Ya. Kita tidak boleh mengatakan poligami ini tidak syariat, tidak adil, ya. Nggak boleh, Pak. Tetap kita mengatakan bahwa poligami ini ya memang syariat Islam. Adapun kita memang tidak bisa melakukannya, berarti memang kita belum mampu. Nah, di situ memang dijelaskan boleh beristri 1, 2, 3, 4, tapi yang penting adalah adil. Adil ini kan nggak sembarang orang, Pak. Ya,
berbicara adil ini. Tapi nggak boleh tiba-tiba ada golongan anti poligami dan sebagainya, ya nggak boleh. Nah, ini nanti masuknya kafir ya kita, karena di Al-Quran jelas. Tetapi adapun kita tidak melakukan, berarti kita tidak mampu. Karena memang ada syariat yang bisa kita lakukan, ada syariat yang memang tidak bisa kita lakukan. Tapi yang pokok yang harus kita lakukan kan rukun Islam. Rukun Islam minimal 4 rukun Islam, ya. Kalau haji kan ada syaratnya, man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau syariat yang lain, ya kalau kita belum mampu ya tidak jadi masalah. Tapi tidak boleh mencelanya. Yang kelima, meyakini ketidaksempurnaan Rasulullah. Ya, terjemahan saya itu ya. Man abqada syai'an mimma ja'a bir rasul, di bahasa Arabnya. Ketidaksempurnaan petunjuk Rasulullah SAW dan Al-Quran mengenai syariat atau hukum. Jadi yakin kalau syariat Rasul ini enggak sempurna, aturannya membingungkan. Maka sekarang kan marak lagi Pak, ada namanya golongan ingkarus sunnah. Jadi ingkarus sunnah ini dia tidak berpedoman kepada Al-Quran Pak, hanya Al-Quran, tidak berpedoman kepada hadis, hanya Quran saja. Kenapa demikian? Karena katanya bingung hadis itu. Hadis itu membingungkan. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang mutawatir, mursal dan sebagainya lah. Pokoknya Al-Quran saja. Sehingga enggak sempurna ibadahnya. Dan itu dia enggak cinta Rasul berarti. Lah kalau dia hanya berpedoman kepada Al-Quran, ibadahnya enggak sempurna. Karena kita sholat ini kan gerakan kita kan dari hadis semua Pak. Kalau hanya berbicara kepada Al-Quran ya waqimus sholat, dirikanlah sholat atau sholat dengan berdiri. Tapi mulai dari ada gerakan ruku, sujud, bacaan yang macam-macam, tahiyat, salam, itu kan semuanya hadis Nabi. Ya, makanya Nabi memberikan keterangan, ya kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kamu sholat seperti kamu melihat saya sholat. Nah ini ada ingkarus sunnah. Yang pertanyaannya, kalau dia ingkarus sunnah, dia hanya yakin sama Al-Quran, berarti dia nggak yakin sama Nabi. Syahadatnya separuh, ya hanya asyhadu alla ilaha illallah. Padahal Al-Quran itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terus nggak nyambung akhirnya. Jadi tata cara memahami agama Islamnya salah, bukan tidak sempurna, salah. Dia yakin kepada Al-Quran, ya, dia nggak mau pakai hadis Nabi. Padahal Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad, wahyu Nabi Muhammad SAW. Nah, nggak nyambung. Nah itu ada ingkarus sunnah. Yang kedua, meyakini hukum selain Islam lebih bagus atau ahsan, lebih sempurna. Dan holistik untuk kemaslahatan manusia. Ya ini. Jadi kalau kemarin kita bahas, kok ada orang yang yakin, mohon maaf ya, hukum positif Indonesia itu lebih baik daripada Al-Quran. Ya. Kalau bicara akidah Pak ya, itu dia masuknya kafir. Akidah kan bicara kan hitam putih, kafir. Tetap yang paling baik adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kok memang nasib kita hidup di negeri yang memang penerapan hukumnya belum sempurna. Tapi kita meyakini tetap hukum Allah lah hukum yang sempurna. Tantangannya banyak ini memang. Potong tangan, ada yang menganggap potong tangan kalau mencuri itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Itu hukum yang sempurna. Yang ketiga, menyamakan hukum Allah dengan hukum lainnya. Tadi sama dibanding-bandingkan. Yang keempat, membolehkan berhukum selain hukum Allah. Ini enggak boleh. Makanya kan kalau kita membaca tentang As'ilatul Aqidah ya, apa soal-soal tentang akidah itu ada sebuah pertanyaan. Kalau kamu nanti punya pemimpin
pemimpin itu tidak berhukum kepada hukum Allah, apa yang kamu lakukan? Taat kepada dia apa tidak taat kepada dia? Nah, itu. Kalau udah bicara masalah akidah, agak ngeri memang kadang kita, Pak. Apalagi kita hidup di negeri yang memang belum sepenuhnya menerapkan syariat agama Islam. Ya, tapi tentu kita tetap meyakini bahwa ini ajaran Allah ini yang sempurna, Al-Quran hukum Allah ini yang sempurna, sekalipun memang kita belum bisa ya, menerapkannya karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Para jamaah, para bapak ibu sekalian, kita lanjutkan ini yang terakhir, yaitu dalilnya ya, An-Nisa ayat 60 dan 65. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna. Apakah kamu tidak memperhatikan ya, alladzina orang-orang yaz'umuna yang mereka mengaku annahum amanu bima unzila ilaika, dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tetapi mereka berhukumnya kepada hukum taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bi wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalam ba'ida. Ya jelas. Ya, ini kan. Ya, jadi ada orang beriman mengakui ya ajarannya Muhammad sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hukumnya masih berhukum taghut ya tadi. Disamakan oleh Al-Qur'an ya sama dengan dia zalim, dolalah, mengikuti syaitan. Yang 65, fala warabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu ya, fala warabbika, ini sumpah ini ya, la yu'minuna, mereka enggak beriman sebenarnya, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum ya, ya sampai mereka itu berhukum ya kepada apa yang telah kamu turunkan. Syajara bainahum itu menghukumi di antara perselisihan di antara kamu dengan hukum Islam. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Kalau udah seperti itu berarti mereka termasuk orang-orang yang menerima dengan sepenuh hati. Ya ini Pak, jadi kalau kita membaca Quran pada ayat-ayat yang isinya tentang hukum Allah ya dan sebagainya, itu kadang kita ngeri sendiri, ya Allah. Apakah selama ini kita ini keislaman kita ini sempurna apa tidak ya? Kalaupun kita belum sempurna ya kita segera minta tobat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Tapi semampu saya akan ya tadi menghukumi sesuatu dengan hukum Islam. Karena ada dua hukum Pak ya, dua ilmu yang nanti sebelum kiamat sudah hilang. Yang pertama adalah ilmu faraid, ilmu waris. Ya, sekarang kan kalau menghukumi waris kan nggak pakai ilmu faraid, pokoknya adil, gitu kan ya. Adil itu kan harusnya pakai hukum Allah, adil itu kan. Adil kalau biasa kan yang besar ya dapatnya besar, anak pertama dapatnya besar, anak yang terakhir nggak dapat. Ya, hukum waris, benar Pak? Rahman. Ya, sekarang jarang sekali orang yang pintar tentang ilmu waris, ilmu faraid. Dan yang kedua adalah ilmu falak, astronomi. Ya, makanya sekarang kita galakkan ya supaya orang-orang memahami dua ilmu ini. Nanti ilmu ini akan hilang lebih dulu sebelum hari kiamat. Dan yang sudah hilang pewarisnya cuma sedikit ya ilmu faraid. Jarang sekali orang yang bisa menguasai ilmu waris ya. Bukan kalau kita punya masalah ke Kemenak gitu ya, itu juga Kemenak yang menguasai waris juga jarang. Dan juga nggak ada kuliahnya Pak, nggak ada jurusan waris, nggak ada. Kalau jurusan zakat, infak, sedekah, wakaf ada ya, karena ada profitnya ya, zakat, wakaf, sedekah. Tapi kalau waris nggak ada profitnya jadi nggak dibuka jurusannya. Mungkin itu para jamaah sekalian ya. Kalau ada pertanyaan monggo sebelum kita tutup ya.
Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup nggih Pak nggih? Nggih, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, selain menambah keilmuan kita, yang terpenting ini ya bisa menambah keimanan kita ya dengan mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala ini dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.